Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hidayatullah dengan NIM 2102103030110 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dinamika hidrosfer. Sebelumnya, di sini nama saya Muhammad Farid Hidayatullah. Kemudian saya akan menjelaskan pertama kali yaitu tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami konsep dinamika hidrosfer, yang kedua memahami komponen-komponen dinamika hidrosfer, yang ketiga memahami jenis-jenis siklus hidrologi, dan yang terakhir memahami peranan dan dampak hidrosfer bagi kehidupan. Nah, sebelumnya apa sih hidrosfer itu? Hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Nah, di bumi ini lebih banyak adalah perairan, sekitar 70%, di mana 97,5% adalah air laut dan 2,5% adalah air tawar. Nah, pasti kalian bertanya kan, apakah di bumi ini jumlah air itu tetap atau berubah? Karena kita melihat bahwa terkadang rawa itu semakin panas atau semakin musim kemarau itu akan semakin menipis atau hampir habis airnya. Nah, jawabannya adalah jumlah air di bumi itu tetap. Yang berubah adalah wujudnya. Ada wujud gas, ada wujud air, dan juga ada wujud padat. Nah, kenapa kok air di bumi itu tetap? Karena mengalami siklus air atau siklus hidrologi. Nah, sebelumnya, kalian pernah bertanya sih, mengapa kok bisa terjadi hujan ya di bumi ini? Apakah langit itu ada perairannya? Nah, jawabannya, hujan merupakan salah satu dari contoh siklus hidrologi. Nah, apa sih siklus hidrologi itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa siklus hidrologi merupakan siklus perputaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi menuju ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, di sini siklus hidrologi dibagi menjadi beberapa komponen di dalamnya. Ada yang disebut dengan evaporasi atau evapotranspirasi, yaitu merupakan penguapan dari massa air menjadi gas dan menjadi awan, titik-titik air yang terkumpul menjadi awan yang disebut kondensasi. Kemudian awan akan terbawa oleh angin yang disebut dengan adveksi menuju daratan. Pada saat di daratan massa air itu sudah berat, maka akan terjadi presipitasi atau hujan. Nah, pada saat turun ke permukaan bumi, sebagian ada yang terserap oleh tanah yang disebut dengan infiltrasi, dan ada yang mengalir menuju permukaan yang lebih rendah seperti rawa, danau, ataupun ke laut. Nah, apa sih jenis-jenis siklus hidrologi dan berapa kira-kira apa saja sih jenis-jenis siklus hidrologi? Nah, ada 3 jenis siklus hidrologi. Yang pertama yaitu siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan yang terakhir ada siklus panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi pendek merupakan siklus yang terjadi apabila evaporasi atau penguapan terjadi di permukaan laut dan hujan atau presipitasi itu terjadi pada permukaan laut, tidak sampai pada daratan. Nah, itu merupakan siklus air pendek. Kemudian ada siklus sedang, yaitu terjadi apabila evapotranspirasi atau evaporasi penguapan dari air laut ataupun dari tumbuhan yang terjadi kemudian menguap menuju ke atmosfer membentuk awan, dan pada saat awan sudah terkumpul dan berisi titik-titik air,
maka akan terbawa oleh angin menuju daratan yang disebut adveksi, dan pada saat di daratan tersebut massa air itu sudah berat, maka akan turunnya hujan yang disebut presipitasi. Presipitasi kemudian akan turun ke permukaan bumi yang sebagian terserap oleh tanah yang disebut infiltrasi, dan sebagian lagi akan menuju permukaan danau, rawa maupun ke permukaan laut, dan seterusnya. Siklus itu akan mengalami berulang-ulang kali. Kemudian ada siklus panjang, di mana evaporasi atau evapotranspirasi terjadi ketika penguapan dari air laut maupun dari tumbuhan yang terjadi dari stomata, kemudian menguap menjadi kondensasi atau titik-titik air pada awan, kemudian terangkut oleh angin menuju ke daratan yang datarannya itu tinggi dan suhu udaranya itu sangat rendah, sehingga pada saat di suhu udara yang rendah maka akan terjadi pembekuan dan bisa disebut dengan salju. Pada saat salju turun ke permukaan bumi, maka akan terjadinya penggumpalan es, dan pada saat mencair itu disebut dengan gletser. Gletser tersebut akan terbawa lagi menuju ke permukaan air laut, dan siklus itu akan berputar seterusnya. Nah, dari situ apa sih peranan air bagi kehidupan makhluk hidup? Peranan air bagi makhluk hidup itu ada sangat banyak peranannya. Yang pertama yaitu untuk minum ataupun untuk kita mandi. Yang kedua bisa untuk memasak atau kita mencuci. Yang ketiga sebagai irigasi. Yang keempat sebagai lahan tambak atau perikanan. Dan yang kelima itu sebagai PLTA, dan yang terakhir sebagai jalur transportasi. Nah, pertanyaannya, apakah aktivitas manusia dapat berdampak pada siklus hidrologi? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, aktivitas manusia itu dapat berdampak pada siklus hidrologi. Nah, seperti yang pertama, kita bisa lihat bahwa yang awalnya merupakan banyak pepohonan atau vegetasi, kemudian dialih fungsikan menjadi lahan tempat untuk pemukiman penduduk. Nah, yang kedua, sebagai sarana prasarana tempat berjalannya bangunan-bangunan ataupun transportasi. Yang ketiga, limbah rumah tangga dan juga limbah pabrik. Hal tersebut dapat mempengaruhi adanya siklus hidrologi, seperti pada gambar pertama, dapat mengganggu terjadinya penyerapan yang awalnya infiltrasi itu terserap dengan baik, kemudian karena adanya tutupan lahan oleh perumahan ataupun juga pembangunan jalan tol dan juga pembangunan lain, sehingga infiltrasi terhambat dan laju runoff itu semakin tinggi yang menyebabkan banjir. Kemudian yang gambar ketiga itu yaitu limbah yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama, kita harus menghemat air. Walaupun kita di tanah Indonesia ini alhamdulillah memiliki banyak cadangan air, namun kita harus mengerti atau kita harus melihat seperti di Afrika sana banyak orang yang kekurangan air. Jadi kita harus menghematnya. Yang kedua, kita harus merawat pepohonan atau vegetasi. Apabila pepohonan tersebut banyak atau terawat, maka tumbuhan juga akan menguntungkan bagi kita. Penyerapan dari akar tumbuhan juga akan semakin maksimal, sehingga tidak akan menghambat terjadinya banjir ataupun tanah longsor. Kemudian kita harus merawat perairan dengan tidak membuang sampah atau limbah pada sungai ataupun di perairan
yang lain. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.